Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Presiden ke-7 RI Joko Widodo menilai pemerintah telah menghitung matang pemberlakuan PPN 12% yang sudah ditetapkan DPR. Jokowi bilang, jika itu sudah diputuskan oleh DPR, maka pemerintah harus menjalankannya. Sementara menanggapi keresahan masyarakat akan kenaikan PPN yang dinilai membebani rakyat, Jokowi mengatakan pemerintah pasti sudah berhitung dan mempertimbangkan dengan matang. Kalau sudah diputuskan oleh DPR, ya pemerintah memang harus menjalankan. Tetapi sekali lagi saya kira pemerintah sudah berhitung dan melalui pertimbangan yang matang. Karena kita mendukung keputusan pemerintah. Saya kira keputusan pemerintah pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Dan itu kan juga amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. Gerakan Nurani Bangsa yang terdiri dari tokoh sosial dan agama meminta pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%. Selain semakin menekan kondisi ekonomi masyarakat menengah bawah, kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Kebijakan ini berdampak luas dan memerlukan masukan dari masyarakat, akademisi hingga pelaku usaha. Tujuannya untuk memperkaya perspektif serta menghindari resistensi sosial. Salah satu tokoh GNB Alisa Wahid menyebut, untuk menambah pendapatan negara, pemerintah bisa mencari pos pemasukan lain seperti dengan cara memaksimalkan efisiensi anggaran. Namun, kebijakan ini perlu ditinjau secara holistik agar tidak memberikan dampak yang kontraproduktif bagi perekonomian bangsa. Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang makin kompleks, kami berharap pemerintah memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mengelola pendapatan dan belanja negara secara berhati-hati dan bijak, serta memformulasikan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Agar masa aksi bisa membuatkan Indonesia maju. Ya, bersama maju. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI menggelar aksi penolakan rencana kenaikan PPN 12% di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa menuntut agar Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan PPN 12% yang dinilai menyengsarakan rakyat. Tuntutan kita sederhana, cuma ada 3 dan betul-betul terfokus terhadap isu PPN ini. Yang pertama, kita mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu yang membatalkan PPN 12%. Yang kedua, kita mendesak pemerintah untuk berhenti memeras rakyat. Begitu. Yang ketiga, kita mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan dana dan pengelolaan APBN. Demo mahasiswa pada Sabtu kemarin berlangsung hingga malam hari dan dibubarkan oleh polisi. Tak hanya mahasiswa, demo dan petisi massa menolak PPN 12% juga dilakukan di depan istana pada 19 Desember lalu. Hingga saat ini sudah ada 194.932 tanda tangan di situs change.org yang mendesak pemerintah segera batalkan kenaikan PPN. Petisi yang diinisiasi oleh Bareng Warga ini dimulai sejak 19 November 2024 dan ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Inisiator petisi tolak PPN 12% bersama YLBHI mengaku tengah mempersiapkan permohonan uji materi ke MK menolak PPN 12%. Bahwa memang ada upaya-upaya buat mereduksi kenaikan PPN ini tidak sebegitu hebatnya, dibuat seolah-olah biasa-biasa aja, dibenturkan dengan narasi hanya untuk barang mewah, padahal kita tahu ada yang namanya pajak barang mewah, ya kan? Kenapa PPN yang dinaikin? Itu juga sangat aneh gitu. Itu kita nggak dapat jawaban itu apa gitu sih. Iya, harus dibatalkan karena dampaknya sangat luas gitu ya. Saya nggak perlu misalnya satu lagi, udah banyak ahli yang ngomong juga, dan ya harusnya didengarkan ya, harapannya ya itu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kenaikan tarif pertambahan nilai PPN 12% bukanlah keinginan pemerintah. Menurutnya, pemerintah hanya mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
PPN tahun depan yang menentukan adalah undang-undang. Dan undang-undang itu adalah hampir seluruh fraksi, kecuali PKS. Jadi yang menentukan bukan pemerintah. Tetapi pemerintah kemarin sudah mengeluarkan paket insentif untuk memperkuat daya dorong daripada kelas menengah. Dan kemarin banyak insentif diberikan, termasuk misalnya listrik 50% untuk 2.200 VA atau watt ke bawah. Pemerintah akan memberlakukan PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Pemerintah menegaskan pajak hanya akan dikenakan pada sejumlah barang premium atau tergolong mewah dan tidak berlaku untuk barang kebutuhan pokok. Tim Liputan Kompas TV. Soal tuntutan penolakan PPN 12% kami bahas bersama Koordinator Pusat BEM SI Satria Noval dan politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko. Selamat petang semuanya. Baru Mas Satria tampaknya. Mas Satria, setelah demo kemarin dari teman-teman mahasiswa, sebenarnya sudah adakah perwakilan dari pemerintah yang bicara langsung dengan mahasiswa? Iya, selamat petang, Mbak. Iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Indonesia. Menanggapi tadi, Mbak, apakah ada perwakilan pemerintah yang mendatangi atau bahkan berdialog pada teman-teman Mas Aksi? Saya pastikan tidak ada. Jangankan untuk kemudian turun, Mbak. 2 hari teman-teman BEM SI dengan 2 elemen yang berbeda di hari Kamis dan hari Jumat turun ke jalan. Yang intinya kita pengen aksi di sekitaran Istana Negara. Namun dijegal di patung kuda dan kita dipukul mundur. Dan berbagai represivitas itu muncul, Mbak, gitu, sampai penghujung demonstrasi. Oke, tapi kalau aspirasi dari teman-teman mahasiswa, apa yang sebenarnya paling memberatkan dari kenaikan PPN 12% ini dan harus didengarkan oleh pemerintah secepatnya? Ya, jadi pertama sebetulnya undang-undang HPP ini kan memang sudah lama. Tapi mulai perlahan ini mulai menggerus dan opini publik mulai besar. Bahwa yang kemudian kami sesali bahwa pemerintah itu gagal mensosialisasikan dan membumikan bagaimana kemudian kebijakan ini bisa diterapkan dengan baik. Bayangkan, Mbak, kami dan masyarakat itu mendengar bahwa PPN ini tidak akan kena barang mewah. Dan faktanya, mulai hari ini bahkan gitu, mulai kemarin-kemarin, harga-harga itu udah mulai naik. Kita bisa lihat dan bisa cek di platform-platform sosial media, platform X, ada pembalut yang udah naik, ada barang-barang yang udah mulai naik, bahkan mie ayam dan nasi goreng di pinggiran udah mulai naik dan sebagainya macamnya. Artinya, kenaikan daripada PPN 12% ini tidak hanya kemudian diterapkan bagi barang mewah, namun juga berdampak signifikan bagi seluruh kelas. Bahkan banyak preferensi ahli ekonom bilang bahwa sedikit banyaknya pengeluaran di setiap kelas itu naik, Mbak. Dari kelas miskin naik 100.000 per bulan, 150.000 bagi rentan miskin, 350.000 per bulan akan naik bagi kelas menengah dan sebagainya macamnya. Itu berdampak signifikan bagi setiap kelas, khususnya kelas menengah ke bawah. Oke, ini juga sudah bergabung bersama kami politisi Partai Gerindra, Bang Hendarsam. Tadi mendengar kritik dari teman-teman mahasiswa. Sebenarnya bagaimana dari Partai Gerindra menangkap kritik ini? Oke, tampaknya komunikasinya terputus. Kami akan coba hubungnya lagi, Bang Hendarsam. Kalau gitu saya balik lagi ke Mas Satria. Mas Satria, ini kan tapi tinggal menghitung hari, 1 Januari menuju penerapan PPN 12%. Anda meyakini pemerintah akan menerbitkan perpu seperti tuntutan Anda? Ya, ini jelas kalau kita mengaca pada gerakan-gerakan sipil dan tuntutan kita sebelumnya, ya revisi undang-undang KPK, reformasi di korupsi, undang-undang Cipta Kerja tidak ada yang lolos. Mungkin revisi undang-undang pilkada kita bisa katakan adalah menahan kecil. Kalau bicara mengenai optimis, ya jujur kami pesimis. Tapi pesimistik itu nggak bisa kami terjemahkan pada keloyoan dan kemudian ketidaksemangatan kami dalam menciptakan gerakan-gerakan sipil menjadi watchdog atau pengawas kebijakan dari pemerintah. Jadi kalau ngomongin perasaan jujur pesimis, Mbak, gitu. Namun rasa-rasanya Presiden Prabowo Subianto harus kemudian mampu untuk menerjemahkan setiap pidato-pidatonya yang berbicara tentang kesejahteraan rakyat, bicara tentang pro rakyat dan sebagainya macamnya, itu harus mampu diterjemahkan dalam sebuah kebijakan-kebijakan dan program-program yang pro pemerintah. Kira-kira begitu. Nah, soal
apabila masih belum ada respon dari pemerintah, kan setelah demo juga Anda bilang masih belum ada perwakilan pemerintah yang bicara langsung dengan mahasiswa. Apalagi langkah yang akan diambil oleh mahasiswa? Demo lagi kah? Atau ikut juga mungkin mengajukan uji materi di MK? Iya. Yang pertama mungkin salah satu metode untuk membatalkan PPN 12% adalah judicial review. Kami membuka, doakan kami sedang coba menguji material daripada untuk judicial review. Yang kedua yang jelas, kami sebagai agent of change mahasiswa, jadi di akhir tahun ini mungkin kami gerakan sipil itu baru 3 kali, gerakan bareng warga, mengantar petisi, gerakan teman-teman BMC, dan kemarin Jumat lagi gerakan teman-teman BMSI. Ini baru awal, Mbak. Awal tahun nanti akan banyak konsolidasi dan turun ke jalan yang itu diciptakan di setiap wilayah, bukan hanya di Jakarta. Karena yang mungkin kita dengar masih di Jakarta. Kami dari Aliansi BMSI terdiri dari 14 wilayah, 360 lebih kampus, berkonsolidasi di setiap wilayah akan berteriak dan menyampaikan bahwa PPN 12% layak ditolak dan kawal sampai dapat. Oke. Sekarang sudah terhubung lagi dengan Bang Hendar Samarantoko, politisi Partai Gerindra. Bang Hendar, bisa dengar suara di studio? Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi lagi. Mas Satria sambil menunggu Bang Hendar Samarantoko, tadi persiapan untuk menuju uji materi di MK, sudah sejauh mana dari mahasiswa? Sebetulnya kami yang jelas melakukan pemetaan siapa saja kemudian akademisi yang itu concern pada isu kenaikan PPN ini. Kami perlu bermitra, kami perlu kemudian berkoalisi pada elemen-elemen khususnya NGO-NGO. Namun yang sedang kami concern kerjakan adalah perihal merapatkan barisan untuk teman-teman di setiap wilayah, Mbak. Lagi-lagi Aliansi BMSI itu salah satu different value-nya adalah mengintegrasikan isu nasional di setiap wilayah, bahwa lini-lini perawanan di daerah patut didengar bagi pemerintah pusat dan pemerintah di setiap daerah. Dan kerap kali per hari ini kami seluruh cara yang kami lakukan dalam menuntut pemerintah. Lebih dari sekedar demonstrasi, kami juga memberikan flyer-flyer yang itu bersifat sarkas. Contoh, selamat Hari Raya dan Tahun Baru, jangan perbanyak beli buah tangan, karena tahun depan banyak pengeluaran. Kami udah berupaya dengan seluruh cara untuk menyadarkan pemerintah dan menyadarkan teman-teman, kawan-kawan, Bapak Ibu masyarakat bahwa PPN naik ini berdampak bagi kita semua. Nah, mengkomunikasikan penolakan PPN di sejumlah daerah lain di luar Jakarta tadi, dari pantauan BMSI sudah seefektif apa sosialisasi itu ke masyarakat juga? Ya, pertama karena mungkin masyarakat masih banyak yang membantah bahwa enggak kok Mas, kalau misalnya PPN ini hanya buat barang mewah. Kita membantah balik bahwa enggak Bu, akan ada pengeluaran yang berdampak meningkat untuk ibu dan keluarga, untuk adik dan keluarga. Sosialisasi itu masih kami lakukan karena orang-orang masih terpengaruh pada buzzer-buzzer, pada narasi-narasi yang bagi kami tidak relevan pada realitanya gitu. Dan yang kedua, efektivitas di teman-teman wilayah, teman-teman mahasiswa, teman-teman BMSI di setiap wilayah, misalnya Jawa Timur, Jawa Barat, teman-teman dari Riau, teman-teman dari Kalimantan, teman-teman dari Sulawesi, dari Makassar, sedang konsolidasi, bahkan beberapa kota sudah turun aksi seperti itu, Mbak. Oke, kita coba lagi sapa Bang Hendar Sam, suara studio terdengar? Terdengar. Oke, Bang Hendar Sam, penolakan ataupun juga kritik soal penerapan PPN 12% di 1 Januari ini masih ada. Dari Partai Gerindra menangkap kritik itu seperti apa? Jadi ya satu yang pertama bahwa Pak Prabowo pasti akan memperhatikan ya dan menangkap aspirasi dari teman-teman mahasiswa, dari civil society tentang masalah itu. Nah, yang berikutnya bahwa kami juga tidak menduga bahwa hal ini ternyata menjadi bergulung dan menjadi isu yang cukup serius ya. Karena sebagaimana kita ketahui ya, undang-undang ini tentang masalah kenaikan pajak secara bertahap ini sudah dilakukan, disahkan di 2021 dan kenaikannya itu ya kan dari 10% ke 11% ya, naik 1% itu di 2022 kita mungkin sama-sama nggak pernah dengar tentang masalah itu ya, hanya di permukaan, di cover aja beberapa pihak saja. Dan ketika beliau menjabat ya, sudah disahkan menjadi presiden dan tentunya beliau harus patuh terhadap undang-undang. Ada kenaikan di bulan
kenaikan 1% ya, dari 11 ke 12%, dan ternyata ada reaksi dari beberapa pihak ya. Tentunya ini menjadi apa namanya itu concern beliau, kan concern kita semua. Kemudian ya langkah pertama dan di awal yang dilakukan adalah ini formulasi yang tepat dulu. Ya, formulasinya itu ya hanya mengenakan kenaikan PPN 1% tersebut. Bang Hendarsam, maaf saya potong. Tapi tadi Anda sempat bilang kalau sebenarnya tidak menduga juga soal adanya reaksi seperti ini. Tapi kan Gerindra juga dulu menyetujui. Artinya ini harusnya masuk dalam pertimbangan yang matang. Iya, makanya kan gini, kita bilang tidak menduga hal tersebut sampai bergulung seperti ini, karena ketika di 2022 itu kenaikan 1% itu sudah dilakukan, nggak ada reaksi ya seperti ini gitu loh. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, ya pada saat itu kan di zamannya Pak Jokowi kan, kemudian masuk kepada periode pemerintahan beliau menjalankan amanat dan harus patuh dan taat kepada undang-undang. Ya, dia jalankan, pemerintah jalankan itu gitu. Oke, nah kalau itu kan, kalau itu terbit saat pemerintahan Pak Jokowi, tapi sekarang di tangan Pak Presiden Prabowo, apakah ada opsi atau arah-arah Pak Prabowo akan menerbitkan Perpu? Ya tentunya kan kalau masalah formulasi itu dalam bentuk Perpu atau dalam bentuk yang lain harus dikaji lagi. Tentunya nanti beliau akan berkoordinasi dengan menteri terkait, ya Menteri Perekonomian, ya Menteri Keuangan untuk melihat bagaimana mencari formulasi yang tepat terhadap hal tersebut. Di samping undang-undangnya itu sendiri, yang penting niat baiknya pasti beliau tangkap bahwa ada sebagian ini dari masyarakat, ya aspirasi dari masyarakat yang harus dilihat. Nah, harus dilihat juga bahwa apakah dengan formulasi yang ada saat ini hanya mengenakan ke pajak barang-barang mewah ini dan tidak terkena langsung kepada masyarakat bawah, ini sudah cukup apa tidak kan gitu kan? Nah, kan kalau harusnya yang teriak kalau seperti ini kan yang teriak masyarakat menengah ke atas kan, bukan masyarakat menengah ke bawah kan. Oke, Bang Hendarsam, tapi kalau pemerintah mau memformulasikan dulu strategi berkoordinasi dengan menteri terkait, tapi kan berlakunya di 1 Januari, tinggal berapa hari lagi, bisakah koordinasi itu dilakukan dalam waktu dekat sebelum 1 Januari? Ya itulah yang harus dilihat juga kan, nanti kan Menteri Hukum harus dipanggil dan Dirjen Perundang-undangan harus dipanggil juga untuk dimintakan pertimbangan kan tentang masalah itu. Yang menjadi masalah kan mungkin ini kan udah kalau saya tidak salah mendengar dan membaca bahwa ini bagaimana formulasi ini bisa tepat karena udah harusnya kalaupun itu dilakukan masuk di era PBN di tahun berikutnya. Nah yang gini-gini kan yang sebenarnya yang harus dilihat bahwa negara kita juga kita dalam bernegara harus patuh dan taat kepada aturan yang ada, tanpa juga harus menyampingkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Nah, kemudian yang saya ambil contoh formulasi dan langkah progresif dari pemerintah pada saat ini dengan hanya mengenakan kepada pajak barang mewah saja ya untuk masyarakat menengah ke atas, itu kan langkah progresif sebenarnya. Yang uangnya juga kan nanti kembali kepada masyarakat ya, kembali kepada masyarakat dan tentunya masyarakat kecil. Nah, ini harus kita lihat. Tapi yang pasti catatannya kita sama-sama melihatnya harus benar-benar objektif, bukan hal yang sifatnya politis. Nah itu yang paling penting ya kan. Karena kalau yang kemarin-kemarin kan kalau kita lihat kan politis kan gitu loh ya kan. Diajukan oleh PDIP, sedangkan dari PDIP sendiri adalah partai yang menginisiasi tentang hal tersebut. Ketua panjanya adalah mereka kan. Kemudian mereka nolak kan aneh kan gitu kan. Oke, nah, kalau ini dari ada pihak lain mudah-mudahan akan ada formulasi yang tepat masalah itu. Oke, saya mau minta tanggapan dari Mas Satria. Mas Satria mendengar penjelasan dari Bang Hendarsam tadi. Ya, pemerintah akan melakukan koordinasi dan lain-lain mencari formulasi. Sudah cukup tanggapan ini untuk teman-teman mahasiswa? Iya, terima kasih Mbak. Ya Bang, sebetulnya kalau menanggapi pertama, pemerintah membuatkan statement, Pak Menko Airlangga bilang bahwa ini bukan keinginan pemerintah, tapi ini keinginan undang-undang. Undang-undang ada subjeknya di situ bahwa ada partai politik yang itu turut andil dalam mengesahkan bisa ini. Oke. Abang bilang juga itu suara harusnya yang berteriak adalah suara rakyat
kelas menengah ke atas bukan kelas menengah ke bawah. Tapi faktanya hari ini kelas menengah ke bawah yang paling berdampak pada kenaikan PPN. Yang kedua, siapapun orang dan kelas manapun itu adalah bagian daripada suara rakyat yang perlu direspon baik gitu oleh pemerintah, Bang. Kalau tanggapan saya yang dijelaskan kedua adalah jika dari pemerintah bicara tentang PPN naik ini akan dikembalikan kepada masyarakat, background saya ini bicara bahwa menarik pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan. Ini saya barengi dengan argumentasi bahwa berapa banyak program-program kebijakan pemerintah yang tidak akurat. Beberapa bantuan sosial yang tidak akurat, penggemukan yang ada di kabinet merah putih hari ini menjadi kritik, dan pengelolaan APBN yang tidak efektif dan tidak efisien itu menjadi catatan penting gitu. Bagi kami melihat bahwa jangan dulu kita naikin PPN sebelum pengelolaan APBN itu berjalan dengan maksimal. Berapa banyak gitu program tidak akurat gitu, sehingga sangat bias dan itu cenderung hanya menenangkan masyarakat gitu bahwa ini akan kembali ke masyarakat, akan ada ini segala. Toh program insentif itu pun hanya berlaku Januari dan Februari dan hanya beberapa bulan di awal tahun. Setelah itu bagaimana gitu? Oke, Bang Hendarson, terakhir singkat saja, mendengar masih adanya kritik soal penerapan PPN 12% di 1 Januari 2025. Anda bisa pastikan Pak Prabowo akan mendengarkan ini, mencari solusi jalan tengahnya? Singkat saja, Bang. Ya, pasti itu, pasti dilakukan, pasti. Kemarin kan tanpa sebenarnya ya bergulir terlalu jauh seperti ini juga, di langkah pertama yang beliau lakukan kan sudah ada dengan memberikan formulasi jalan tengahnya dikenakan kepada pajak barang-barang mewah saja. Nah, apakah ini nanti masih bisa di adjustment lagi, di treatment lagi, sehingga oleh karena itu ada jalan keluar lain daripada ini, tentunya beliau harus berkoordinasi juga dengan Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Menko-Menko yang lain kan gitu, seperti itu, sehingga didapatkan formulasi yang tepat untuk itu. Oke, baik. Mas Satria Noval, Koordinator Pusat BMSI, dan Bang Hendar Samarantoko, politisi Partai Gerindra, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Iya, selamat. Terima kasih.